Hai sahabat, jumpa lagi dengan saya. Sekali lagi terima kasih sudah subscribe YouTube channel ini. Buat yang belum, silakan tekan subscribe. Jangan lupa klik belnya untuk mendapatkan update renungan-renungan dari channel ini, likes dan juga comments. Sahabat, untuk kali ini saya ingin berkisah betapa saya beruntung. Satu hal yang saya syukuri tinggal dan juga sekolah di Amerika ini adalah saya bisa melewati dalam 1 tahun 4 musim. Karena buat saya ini sebuah pengalaman yang baru dibandingkan di Indonesia yang cuma 2 musim. Saya mencoba menikmati setiap musim-musim yang saya lewati. Setiap musim punya keindahan dan juga sekaligus punya saat-saat yang gelap. Tapi saya ingin berkisah tentang setiap musim itu memiliki keindahannya. Misalnya saja ketika orang tidak terlalu suka dengan musim dingin, tapi buat saya ketika menikmati musim dingin, saya bisa menikmati apalagi di masa Natal, indahnya pernak-pernik Natal yang kelihatan begitu menyenangkan. Lalu juga apabila pergi ke tempat yang bersalju, saya bisa membayangkan juga momen Natal yang diselimuti oleh putihnya salju dan pohon Natal yang begitu indah di tengah-tengahnya. Dan saudara-saudara, kalau bicara tentang musim-musim yang kita lewati, saya sesungguhnya mengingat sebenarnya dalam hidup ini memang betul kita bisa memilih bagaimana mengisinya. Tetapi ketika melewati musim demi musim, saya belajar bahwa dalam hidup ini ada hal-hal yang tidak bisa kita lewati atau kita skip begitu saja. Musim demi musim harus berganti dan saya tidak bisa men-skip. Misalnya saya tidak suka musim dingin, saya men-skip musim dingin, atau saya menghindari musim panas, saya tidak bisa. Karena dalam 1 tahun itu harus terjadi. Kalau saya mengingat apa yang dikatakan oleh pengkhotbah 3 ayat 1, segala sesuatu ada masanya. Segala sesuatu di kolong langit ini ada waktunya. Ini mau mengingatkan dan mengajarkan saya, dan juga semoga Anda juga mendapatkan pesan yang sama, bahwa dalam hidup ini memang ada hal-hal yang tidak bisa kita hindari. Ada hal-hal yang tidak bisa kita lewati begitu saja. Kita tidak bisa memilih hanya ingin bahagia, ingin sukses, ingin berhasil, tapi juga ada bagian-bagian dalam hidup ini yang begitu amat berat, membuat kita luka, terjatuh, bahkan juga ada dalam penderitaan-penderitaan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika kita bicara pada saat ini dalam konteks atau dengan masalah dunia kita yang mengglobal, yaitu coronavirus 19, kita tahu inilah saatnya di mana kita sudah berada pada musim atau masa yang tidak bisa kita lewati. Kita ada pada kondisi ini. Dan apa yang bisa kita lakukan? Saya ingat seorang narasumber dalam kelas katekisasi saya beberapa tahun yang lalu, ditanya oleh seorang peserta katekisasi, bagaimana caranya menghindari atau melewati masalah-masalah yang kamu hadapi. Si narasumber ini mengatakan, kadangkala saya tidak bisa melewati, hanya bisa bertahan sampai musim itu berlalu.
sampai masalah itu berlalu. Saudara-saudara, ini sungguh menginspirasi bagi saya ketika itu, bahwa memang ada hal-hal yang tidak bisa kita hindari. Yang bisa kita lakukan adalah bertahan dan percaya bahwa musim itu akan berlalu. Nah, saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika kita bicara tentang masa sekarang, inilah saatnya di mana kita bertahan. Bertahan bukan berarti kita pasif. Kita berada dalam posisi menunggu sampai masa itu, penyakit ini berlalu. Kita bisa lakukan hal-hal yang positif dan juga aktif di masa-masa kita bertahan. Apa yang bisa kita lakukan? Yang sederhana, mulai dari diri kita sendiri. Menjaga kesehatan diri sendiri. Cuci tangan minimal 20 detik setiap hari, setiap waktu, setiap Anda keluar. Atau juga saudara-saudara dapat terus mengecek kondisi tubuh. Lakukan social distancing sebanyak mungkin, sedapat mungkin saudara-saudara tidak perlu keluar rumah. Kalaupun harus keluar rumah dan bertemu dengan orang, jagalah jarak 22 meter. Itu yang bisa saudara-saudara lakukan untuk memelihara kesehatan pribadi. Selain itu, ini kesempatan buat saudara-saudara, buat kita semua juga untuk menjalankan ibadah keluarga. Doakan banyak orang, para pasien yang sedang berjuang untuk kesembuhan mereka. Berdoa juga untuk tim medis yang bekerja keras buat memulihkan kesehatan mereka yang sakit. Doakan juga para pemimpin bangsa ini untuk memberikan solusi atau jalan keluar yang terbaik. Doakan juga dunia kita agar lebih baik, agar semua masalah ini dapat diselesaikan dengan baik. Sahabat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika kita belajar dari musim-musim yang harus kita lewati. Saya ingat saat ini di sini sedang musim semi. Musim semi buat saya punya keindahannya tersendiri. Mengapa? Bukan hanya bunga-bunga mulai bermekaran, bukan hanya pohon-pohon mulai kelihatan tumbuh daun-daun, tetapi buat saya musim semi, saya bisa melihat dan mempelajari apa yang kelihatannya mati, apa yang kelihatannya tidak ada kehidupan. Contohnya salah satunya pada pohon ini. Kalau saudara-saudara perhatikan, kelihatannya pohon ini mati, tidak ada daun yang muncul. Tapi kalau para sahabat perhatikan, ada bunga yang mulai muncul, ada tunas-tunas baru. Bukankah begitu juga hidup kita? Bahwa kelihatannya semuanya gelap saat ini. Kelihatannya belum ada jalan keluar. Tapi dengan munculnya bunga ini, tunas ini mau mengingatkan, di situ selalu ada harapan. Di situ selalu ada hal-hal yang bisa kita pelajari. Dan kita percaya dunia akan lebih baik dengan munculnya harapan yang baru. Sahabat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita percaya ada sebuah kata-kata bijak untuk mengakhiri renungan ini. Kata-kata bijak itu berbunyi, setiap musim dingin memberi jalan bagi musim semi. Percayalah, masa ini akan berlalu. Cukup bertahan pada saat ini. Saudara-saudara, jangan lupa berdoa bersama jam 9 malam. Tuhan memberkati saudara-saudara, tetap sehat dan berserah kepada Tuhan. Tuhan memberkati. Amin.